Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam Kristus. Shalom. Shalom. Sudah 1-2 minggu ya kita tidak ketemu. Tapi kami percaya bahwa selama 2 minggu ini kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya mau menyapa dulu yang ada di tempat ini, ada Tante Iok. Selamat malam Tante Iok, apa kabar? Malam. Sehat ya Tante? Tante Wawan. Ya, Tante Wawat sehat. Puji Tuhan, dan teman-teman yang lainnya, Hariman, Haris, Regina, semuanya sehat. Sehat. Dan teman-teman saya yang ada di sini pelayan pujian Sehat. sehat-sehat. Puji Tuhan. Saya juga percaya, kita juga percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah pun dalam keadaan sehat. Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita buka malam hari ini persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan demi nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersuka cita malam hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan.
semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh berdiri. Mungkin yang di rumah mau berdiri juga. Silakan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Boleh duduk kembali. Kita telah memuji Tuhan dan meninggikan nama Dia. Dan saat ini kita ambil waktu untuk hening sejenak di hadapan Tuhan. Satu Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur tidak hanya sekedar berterima kasih, tetapi dengan penuh iman. Saat kita bersyukur, itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan yang membawa kita akan rahmat mujizat dalam hidup kita. Kita percaya bahwa saat kita bersyukur,
bahwa sebuah energi positif itu datang kepada kita. Dan energi positif itu membawa dampak yang positif juga bagi hidup kita. Selain bagi jasmani, juga bagi rohani kita. Saat ini, rasakanlah akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Bersyukurlah untuk setiap hal, segala perkara, baik itu gembira maupun sedih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan untuk segala perkara yang boleh terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam setiap masalah dan persoalan serta sukacita yang boleh kita alami, Tuhan hadir. Tuhan menyertai. Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Saat ini bersyukurlah akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring,
Bersyukurlah untuk segala hal yang Tuhan sudah boleh buat dalam hidup Bapak dan Ibu. Bersyukurlah saat ini, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan, dan Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Engkau memberikan kepada kami kelepasan dan kebebasan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir saat ini dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga menjamah setiap saudara kami, saudari kami yang ada di rumah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus untuk setiap pertemuan yang boleh kami lakukan. Karena melalui pertemuan itu Tuhan Engkau bekerja atas kami. Dan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Setiap nafas hidup kami Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati. Setiap ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan, kami percaya bahwa inilah penyembahan kami Bapa. Bahwa dalam setiap ungkapan terima kasih dan ucapan syukur, kami boleh bawa setiap pergumulan hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan. Di saat kami bersyukur kepadamu, kami percaya bahwa kuasa mujizat itu turun atas kami Tuhan. Dan urapan-Mu menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa di dalam setiap ucapan syukur yang kami naikkan, Engkau bekerja atas kami Bapa, dan Engkau menjamah kami. Engkau menyembuhkan kami dan Engkau memulihkan kami Tuhan Yesus. Engkau memulihkan setiap keadaan sakit, setiap keadaan yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya jiwa kami, tetapi Engkau menyembuhkan juga raga kami Tuhan Yesus. Roh kami yang terbelenggu boleh Kau bebaskan Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap ucapan syukur kami mau naikkan sebagai penyembahan kepadamu Tuhan. Kami mau sembah Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Mari Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, kita bangun berdiri. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan sama-sama kita katakan, Kau ku kami sembah Engkau Tuhan.
Rasakanlah urapan Tuhan saat ini mengalir, baik di gereja maupun di rumah Bapak dan Ibu. Kau ada bagi kami Tuhan. Kami sungguh merasakan akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap hati kami. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Bapak Audi ke tengah-tengah kami. Terima kasih karena Engkau telah memilihnya sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Kiranya urapan dan kuasa hadirat-Mu menaungi Bapak Audi saat ini. Dan biarlah apa yang disampaikannya itu hanya perkataan-Mu Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami, setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan, menjadi berbekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Amin. Silakan duduk Pak Audi untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, shalom teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, shalom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ini di Zoom nggak ada yang buka kamera nih ya, jadi saya nggak tahu nih. Boleh kalau nggak keberatan dibuka, wah ada jempol satu ya. Terus boleh nggak saya lihat kalau di ruangan ya, ada berapa orang? Kalau di Zoom saya lihat ada 11 orang, termasuk saya, termasuk perlengkapan. Kalau di ruangan ada berapa orang sih? Iya, kameranya diarahkan. Wah, lumayan ya, puji Tuhan. Lumayan banyak. Halo semua, shalom. Ya, saya pengennya sebenarnya untuk hadir di ruangan ya. Cuma saat ini masih lewat Zoom. Karena temanya bukan I'm sorry, jadi nggak cocok kalau saya minta maaf, saya nggak bisa hadir di ruangan. Tapi saya ingin mengawali dengan berterima kasih. Terima kasih buat PDPKK Santo Yusuf yang sudah memperbolehkan saya untuk melayani. Sebentar, izinkan saya untuk share screen. Teman-teman mungkin banyak sudah mengenal saya ya. Jadi saya adalah salah satu dari 4 pewarta dari PD PKK Santo Yusuf Cirebon. Saya berterima kasih karena temanya terima kasih. Kalau Pak Surya kemarin start dengan I'm sorry nggak bisa datang. Saya mengawali dengan terima kasih. Saya berterima kasih saya punya satu istri yang luar biasa, Siska. Sekarang juga hadir di Zoom dan juga ada Mama juga hadir juga di Zoom. Terima kasih. Saya berterima kasih saya punya 2 anak yang luar biasa, Mary, Hoven ya. Saya bersyukur bahwa saya punya satu usaha di Jakarta. Dan pelayanan saya mungkin kalau pemusik udah jarang ya, tapi saya bersyukur saya masih bisa mewartakan. Oke, baik. Tema kali ini adalah I thank you ya. Sebentar. Judulnya, tema besarnya adalah Ho'oponopono. Bapak Ibu jangan nyari kata ini di katekismus gereja Katolik karena nggak akan ketemu ya. Sampai ibu-ibu tumbuh jenggot juga nggak akan ketemu kata Ho'oponopono karena ini bukan bahasa Aram, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani atau Yunani, tapi ini adalah bahasa Hawaii. Kenapa kita ambil Ho'oponopono?
ya bukan karena kita ingin belajar dari kebudayaan ini ya, kebudayaan lain, tapi bahwa di Ho'oponopono ini ada satu kebenaran yang universal yang bisa kita gali, yang bisa kita lihat dari sudut pandang agama kita sebagai pengikut Kristus. Ya, Ho'oponopono ini berasal dari bahasa Hawaii, artinya kalau Ho itu adalah awalan untuk membentuk jadi satu kata kerja. Pono itu artinya baik. Ya. Pono-pono ya artinya baik. Jadi kalau Ho'oponopono artinya adalah membuat sesuatu menjadi lebih baik. Ya. Membuat sesuatu yang rusak menjadi baik. Ini dulu adalah praktek sebenarnya budaya Polinesia, Hawaii dan sekitarnya, pulau-pulau di sekitar Hawaii ya. Kalau terjadi perselisihan antara orang dengan tetangganya atau orang dengan keluarganya ya, biasanya mereka akan berkumpul, di situ akan ada kepala sukunya gitu ya. Nah, terus mereka akan diminta untuk terbuka, apa sih yang dirasain, apa masalahnya. Lalu mereka akan minta maaf, kemudian mereka akan kemudian berbaikan ya. Dalam prakteknya kemudian ini dibawa ke lingkup yang modern, terus kemudian dirumuskan dalam 4 kata ya. Pertama adalah I'm sorry, please forgive me. Jadi I'm sorry, saya minta maaf, please forgive me, saya minta ampun. I thank you, saya berterima kasih kepadamu, dan I love you, saya mengasihimu ya. Ini dipakai di satu rumah sakit ya, dan ternyata meditasi ini kemudian pasien banyak yang sembuh ya. Nggak cuma itu, orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu yang tadinya males-malesan, yang tadinya sering ribut satu sama lain, kemudian ternyata juga mengalami satu perubahan sikap ya. Oleh karena ini Ho'oponopono ini kemudian dijadikan satu meditasi untuk penyembuhan diri, untuk inner healing, untuk segala macam. Kalau kita lihat di YouTube banyak sekali ya manfaatnya. Nah, buat kita akan melihat ini dari sudut pandang kita sebagai para pengikut Kristus ya. Oke, bagian saya adalah terima kasih ya. Terima kasih. Saya ingin mengawali dengan sesuatu yang ringan-ringan aja Bapak Ibu ya. Satu joke ya. Karena nanti makin ke belakang kita akan semakin serius. Jadi kita awali dengan satu yang ringan dulu deh ya. Jadi ceritanya ada pasangan suami istri ya. Mereka kan biasa udah married, mereka berjanji untuk menjadi tua bersama gitu ya. Dan akhirnya berkat kehidupan sehat, mereka olahraga gitu ya, saling mengasihi satu sama lain, akhirnya mereka bisa mencapai usia lanjut. Usianya waktu itu 100 tahun mereka berdua ya. Sampai akhirnya ya tentu aja mereka akan dipanggil pulang juga. Ya, ini cuma cerita ya. Mereka dipanggil pulang ke rumah Bapa dua-duanya. Nah, terus kemudian di surga mereka bertemu lagi, kemudian ternyata surga itu luar biasa ya, luar biasa indah. Seperti paradise gitu ya, indah sekali. Dan mereka bertemu dengan Santo Petrus gitu. Terus pagi hari mereka bertemu Santo Petrus, mereka langsung tanya, "Santo Petrus," katanya, "ini surga indah sekali, luar biasa. Nah, sekarang bisa nggak Santo Petrus kasih tahu ya, di mana sih posisi gymnya gitu? Saya mau olahraga nih, saya mau biar badannya sehat." Terus Santo Petrus bilang, "Wow, di sini nggak ada gym ya. Di sini itu kalian akan selalu dalam kondisi tubuh yang sehat ya. Apapun yang terjadi kalian selalu akan kuat, akan sehat, akan prima gitu." Nah, terus istrinya senang ya, "Wah, asik nih," gitu ya. Tapi suaminya mulai berkerut. "Oh, kok gitu sih?" gitu ya. Oke. Terus lanjut ya. Terus siang-siang mereka ketemu Santo Petrus lagi. Ya, terus dia bilang, "Santo Petrus, saya mau sunbathing, ke pantai, terus mau jemuran gitu. Di mana di sini saya bisa beli sunblock yang bagus gitu ya." Terus Santo Petrus bilang, "Oh, nggak usah, di sini sih kamu bisa berjemur sepanjang hari dan kamu nggak akan kebakar kulitnya ya. Kulit kamu akan selalu bagus, dan jangan ngomong tentang sakit kanker dan lain-lain, pokoknya nikmati aja surga ini." Nah, terus istrinya seneng ya, tapi kembali suaminya mengurutkan dahi. Wah, gimana nih ya. Nah, terus ya udah. Nah, terus tibalah malam ya. Malam tiba, terus mereka ketemu Santo Petrus lagi, cari Santo Petrus, terus bilang, "Santo Petrus, tunjukkanlah kami tempat makanan sehat ya, kami nggak mau sampai sakit karena makanan ya." Terus Santo Petrus bilang, "Nggak usah, di sini tuh kamu boleh makan semuanya dan kamu nggak akan menjadi sakit.
kamu boleh makan sebanyak-banyaknya dan gak akan menjadi gemuk ya. Terus istrinya seneng, tapi akhirnya suaminya nggak tahan lagi ya. Terus dia senggol istrinya, dia bilang, mama, karena mama nih ya, coba kalau mama nggak suruh saya makan sayuran tiap hari, nggak suruh saya olahraga, saya udah sampai tempat ini 30 tahun yang lalu. Jadi nggak usah nunggu 100 tahun terus mereka meninggal, tapi hidupnya olahraga, hidup sehat ya. Kalau mereka mati lebih cepat juga, mereka masuk ke surga, ke satu tempat yang luar biasa. Ya intinya adalah kadang yang seharusnya kita berterima kasih, kan harusnya terima kasih dong ya, bisa makan sehat, bisa hidup umur panjang, tapi kadang-kadang kita suka lupa berterima kasih. Kita suka melihat dengan mata, kepala, pikiran kita sendiri, dan bukannya berterima kasih kita malah mengeluh, malah protes, malah dan lain-lain ya. Ya itu joke aja. Intinya kalau kita bicara terima kasih itu sesuatu yang seringkali banyak dilupakan ya. Kalau teman-teman tahu kenapa Ho'oponopono ini menjadi satu metode healing ya, penyembuhan luka batin, jangan-jangan karena dewasa ini kita makin ini jarang untuk minta maaf. Kita jarang untuk merasa salah, selalu merasa benar. Lalu kita jarang untuk berterima kasih. Dan minggu depan kita akan belajar, mungkin kita jarang untuk mengatakan saya mengasihimu gitu. Sehingga ini kok bisa menjadi satu metode healing ya. Justru kadang-kadang dengar kata-kata ini diulang-ulang berkali-kali orang disembuhkan. Jangan-jangan dewasa ini kata-kata ini jarang kita ucapkan ya. Terima kasih punya satu makna bahwa thank you ya. Saya menerima satu pemberian kasih. Terima kasih. Saya menerima satu pemberian kasih. Ini makna yang pertama yang kita mau coba dalami ya. Bahwa pada saat kita berterima kasih, secara umum kita sudah menerima satu perbuatan kasih dari orang lain. Dan kita sebagai pengikut Kristus, saya mau membagi pewartaan ini ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya, sebagai pengikut Kristus, kita sudah menerima banyak perbuatan kasih dari Tuhan. Sehingga kita harus mengucapkan terima kasih ya. Dan kedua, kalau kita lihat salib ada sisi vertikal dan horizontal ya, bagian kedua dari pewartaan ini bicara bagaimana kita berterima kasih kepada sesama ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga dan lain-lain. Oke, kita masuk ke dalam bersyukur kepada Allah ya. Ada yang disebut dengan attitude of gratitude, satu sikap untuk selalu bersyukur. Attitude of gratitude, satu sikap untuk bersyukur selalu setiap waktu ya. Kenapa kita harus bersyukur setiap waktu ya? Kita semua sudah tahu bahwa karena Tuhan sendiri yang meminta kita untuk bersyukur selalu ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Allah ingin agar kita bersyukur senantiasa ya. Jadi bukan mami papi kita yang pingin, bukan istri atau anak-anak kita yang ingin, tapi Allah sendiri yang ingin kita bersyukur senantiasa. Dan kalau kita lihat ya, surat-surat Rasul Paulus itu banyak sekali di mana dia memulai surat-suratnya. Terus kayak di surat Korintus itu banyak sekali dia bilang, saya bersyukur kepada Tuhan atas ini, atas imanmu, atas pemberianmu dan segala macam ya. Dia bersyukur kepada Allah karena dia lihat orang-orang mendengarkan dia lihat pewartaan jadi sampai gitu ya. Banyak sekali dia bersyukur. Kenapa sih kita harus bersyukur? Pertama tuh karena kita punya Allah yang baik ya. Setuju ya teman-teman, Bapak Ibu, ini banyak hal yang saya sampaikan pada hari ini sebenarnya sesuatu yang kita udah banyak tahu ya. Jadi tinggal kita mengingat-ingat kembali, tinggal kita di refresh aja. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah kita baik ya. Karena Allah itu adalah kasih. Dia nggak bisa melakukan hal lain kecuali mengasihi ya. Dan kita hidup dari hari ke hari itu dari satu kebaikan Tuhan menuju kebaikan Tuhan yang lain ya. Kalau ada lagu From Glory to Glory, ini ada lagu juga ada, kita sebenarnya hari ke hari itu menikmati kebaikan Tuhan ya. Ada lagu kan yang bersyukur selalu bagi kasih-Mu,
di dalam hidupku. Teruskan, sebagai Bapa yang baik. Dalam lagu-lagu kita banyak sekali katakan bahwa kita punya Bapa yang baik. Oleh karena itu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah terus kemudian yang kedua adalah dengan bersyukur kita akan merasa bahagia. Ya. Ini salahnya banyak orang di dunia. Mereka baru merasa bahagia kalau mereka memiliki apa yang mereka inginkan. Ya. Tapi kalau kita mau coba lihat, ya, kita punya banyak hal, tapi di luar sana lebih banyak hal lagi yang kita nggak punya. Ya. Dan kalau kita meletakkan kebahagiaan itu pada hal-hal yang kita nggak punya, kita nggak akan pernah bahagia. Ya. Misalnya mobil, saya belum punya mobil buatan Jerman misalnya, mobil saya masih buatan Cina misalnya ya. Terus kemudian kita nggak merasa bahagia. Terus rumah, saya belum punya rumah tingkat 3 misalnya ya. Dan kemudian saya merasa nggak bahagia. Terus banyak hal lah ya yang kita pasti hal-hal yang kita nggak punya itu jauh lebih banyak daripada hal yang kita punya. Tapi nggak berarti sebenarnya bahwa kita berkekurangan sebenarnya ya. Kalau kita mau sadari sebenarnya Tuhan memberikan luar biasa banyak ya. Masalahnya adalah kita seringkali baru merasa bahagia kalau kita memiliki ya. Dan sebenarnya Tuhan katakan bahwa kalau kita bisa bersyukur atas yang kita miliki, itu kita sudah merasa bahagia. Jadi cara untuk bahagia itu sebenarnya gampang banget. Tinggal kita mensyukuri apa yang kita punya kok. Ya, kita punya rumah kecil ya kita bersyukur. Kita punya penghasilan kecil kita bersyukur. Ya, karena pada saat kita bersyukur, kita menempatkan diri kita tuh pada kasih karunia Allah, bukan pada kekurangan-kekurangan kita. Ya. Ada satu peribahasa atau kata-kata bijaksana ya zaman dulu. I cried because I had no shoes. Then I met a man who had no feet. Saya menangis karena saya nggak punya sepatu. Sampai satu saat saya ketemu orang yang nggak punya kaki. Kalau kita selalu melihat ke atas, ke apa yang orang lain punya, apa yang kita nggak punya, kita akan selalu merasa berkekurangan, kita nggak bisa bersyukur. Tapi coba lihat bahwa di sekitar kita banyak sekali orang yang bahkan nggak memiliki apa yang kita punya. Ya. Kita pengen sepatu yang bagus, ada orang-orang yang berjalan aja nggak bisa gitu, karena kecelakaan atau karena apa gitu. Ya, sadarilah bahwa kalau kita bisa bersyukur, kita bisa merasa bahagia. Lalu yang ketiga adalah bersyukur selalu ya. Kalau kita bicara attitude of gratitude itu bukan cuma bersyukur pada saat kita mendapatkan hal-hal yang baik, tapi dalam setiap keadaan kita harus bisa bersyukur. Mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita sehat atau kita sakit. Attitude of gratitude bicara mengenai dalam setiap keadaan kita harus bisa bersyukur. Susah atau susah banget? Susah ya, nggak gampang. Dalam keadaan seperti sekarang aja susah. Tapi bayangin coba saudara-saudara kita yang di Ukraina ya, pada saat kondisi perang seperti ini, bisa nggak mereka bersyukur? Susah teman-teman, Bapak Ibu, nggak gampang ya. Kalau kita bicara dalam keadaan damai, gampang aja, bersyukur selalu, Tuhan itu baik. Tapi pada saat kita ditekan, pada saat kita berada di dalam tekanan, ini justru iman kita diuji. Bisa nggak kita melihat bahwa dalam setiap keadaan Allah itu baik, ya? Bahwa dengan bersyukur kita bisa bahagia, sehingga kita bisa bersyukur dalam tiap keadaan. Oke. Nah ini kita masuk ke bagian kedua, bersyukur kepada orang lain ya. Kalau bersyukur kepada Allah, saya percaya anak-anak Tuhan di sini selalu bersyukur ya setiap hari ya. Tapi coba kita kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bersyukur kepada orang lain ya. Nah kalau bicara bersyukur kepada orang lain, sebenarnya ini bukan satu wilayahnya, murni wilayahnya para orang-orang percaya ya. Karena saya percaya waktu kita kecil siapapun akan mengajarkan anak-anaknya buat berterima kasih ya. Bahkan ateis pun akan mengajarkan anak-anaknya kalau mendapatkan satu pemberian dari orang lain, ucapin terima kasih ya. Terus kalau kita masuk ke toko Indomart misalnya ya, itu mereka dilatih dan dididik untuk setiap kali harus mengucapkan terima kasih kepada pelanggan ya.
nggak peduli agamanya apa, nggak peduli lagi susah atau lagi seneng, tapi begitu transaksi selesai, ucapkan terima kasih ya. Jadi kalau kita bicara terima kasih, sebenarnya pengikut Kristus maupun bukan pengikut Kristus, mereka diajar untuk berterima kasih karena ini bagian dari norma-norma kesopanan ya dalam masyarakat ya. Jadi ini dianggap satu perbuatan yang baik yang harus diajarkan kepada anak-anak. Nah, saya ingin mengutip Harvard, ini ada studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard ya. Jadi Harvard kan bukan gereja ya. Jadi kita bicara konteks berterima kasih menurut dunia gitu ya. Jadi dia ada beberapa tulisan yang dia publish, dia bilang a season of gratitude ya. Terus ada beberapa ini penelitian yang dia bilang ya, in praise of gratitude, giving thanks can make you happier ya. Tapi dalam penelitian itu dia bilang kalau pada saat Thanksgiving itu kan orang-orang, kalau di Amerika itu kan ada saat di mana mereka bersyukur ya, Thanksgiving ya. Di Indonesia nggak ada hari raya Thanksgiving ini, tapi di Amerika itu ada satu di bulan Oktober atau November gitu, itu hari Thanksgiving gitu. Terus biasanya mereka makan kalkun ya. Nah, terus tapi penelitian ini bilang bahwa di saat-saat itu justru kadang orang-orang merasa banyak tertekan ya, karena stres, karena segala macam. Dan pada saat mereka bersyukur, mereka merasa lebih bahagia ya. Jadi orang dunia pun tahu bahwa saat kita bersyukur itu ada hati kita yang terangkat ya. Ada hati kita yang kemudian merasa lebih ringan ya. Ya, terus kemudian penelitian yang lain bilang ada satu kelompok yang diberikan ucapan terima kasih, ada kelompok yang diberikan kritik gitu ya. Nah terus ternyata yang kelompok yang berterima kasih ini lebih jarang mengunjungi dokter ya. Jadi hidupnya lebih sehat. Jadi dia menyimpulkan bahwa ada satu korelasi, ada satu hubungan antara terima kasih dengan kesehatan ya. Orang dunia aja bisa bilang begitu ya. Jadi kalau gitu, apa yang membedakan antara pengikut Kristus pada saat kita berterima kasih kepada orang lain sama orang-orang yang gak mengenal Kristus ya? Jawabannya adalah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia ya? Yang membedakan orang percaya pada saat kita berterima kasih atas kebaikan orang lain, karena kita melihat bahwa di balik kebaikan orang lain itu ada Tuhan yang bekerja. Jadi bukan semata-mata orang berbuat baik, tapi di belakangnya yaitu semua adalah karya Tuhan. Sehingga kalau kita berterima kasih pada orang, secara nggak langsung kita juga berterima kasih kepada Tuhan yang hadir di dalam pribadi orang itu ya. Nah terus dalam segala hal ya, bedanya antara pengikut Kristus dengan orang lain tentu aja, kalau orang dunia berterima kasih saat menerima hal-hal yang baik ya. Kalau pengikut Kristus berterima kasih walaupun hal-hal yang buruk terjadi atas hidup mereka ya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang buruk itu pun juga diizinkan terjadi oleh Tuhan, tapi ujungnya Tuhan akan membawa satu kebaikan buat kita ya. Jadi kita nggak cuma berterima kasih kalau orang lain baik, tapi juga kalau kita ditipu ya, memang nggak enak rasanya, tapi satu saat kita juga harus bisa keluar dari itu dan bilang saya berterima kasih atas kejadian ini ya. Kalau kita sakit gitu nggak enak ya, tapi suatu saat kita harus naik lagi lebih tinggi dan kita bilang bahwa saya bersyukur bahwa Tuhan izinkan sakit penyakit ini terjadi dalam hidup saya, karena itu membawa saya misalnya merasakan kasih Tuhan dan lain-lain. Oke, saya ingin sedikit sharing. Jadi bahan tentang mengucap syukur itu yang saya coba bagikan ya cuma segitu ya. Tapi saya akan lebih bawa teman-teman buat mengucap syukur. Ini sebelum saya sharing, kita ini dulu deh ya. Kita praktek dulu. Saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit praktek. Teman-teman boleh yang di rumah boleh ambil kertas, secari kertas ya. Nah terus kalau yang di ruang gereja mungkin susah ambil kertas, boleh buka handphone masing-masing ya. Kali ini saya nggak akan ini nggak akan sedih gitu kalau orang-orang buka handphone ya. Tapi saya ajak untuk buka handphone, terus misalnya WhatsApp atau apa di mana kita bisa menulis ya, karena mungkin nggak ada kertas di sana ya. Nah saya akan minta teman-teman buat menuliskan hal-hal di mana kita boleh bersyukur ya. Ini kita praktek mengucap syukur ya.
Udah siap kertasnya, teman-teman? Yang di rumah? Kalau nggak ada ya pakai handphone juga nggak apa-apa, tapi buka WhatsApp atau buka apa-apa di mana kita bisa menulis. Nah, untuk pertama saya minta teman-teman buat menuliskan 5 orang di mana kita bisa bersyukur atas kehadiran mereka dalam hidup kita. Ya, mereka masih ada atau mereka sudah dipanggil pulang, nggak apa-apa. Boleh dituliskan 5 orang yang kita rasa mereka berjasa dalam hidup kita dan kita mensyukuri kehadiran mereka. Ya, silakan tulis ya. 5 aja cukup ya. Pasti kita bisa muncul dengan lebih banyak ya. Oke, ya. Yang kedua, ya. Tuliskan gampang aja ini, makanan ya. Makanan apa yang kita rasa kita harus mensyukuri bahwa kita pernah mencoba makanan itu ya. Silahkan tuliskan 5 makanan yang kita bersyukur bahwa kita pernah mencobanya ya. Sate kambing. Bebas ya, apa aja tulisin aja semua. Sehat nggak sehat nggak apa-apa. Oke, udah. Oh, udah 10 jangan-jangan nih. Oke ya. Terus berikutnya ya, tuliskan 5 tempat di mana kita bersyukur kita pernah berkunjung ke sana ya. Mungkin tempat yang indah, mungkin tempat yang kita punya satu memori yang indah. Tuliskan 5 tempat di mana kita bersyukur pernah ke sana ya, silakan. PDPKK masuk dong ya. Gereja. Oke, selanjutnya ya, itu udah 3. Nah, sekarang tuliskan 5 barang yang kita miliki yang bisa kita syukuri. 5 barang ya. Pasti pada nulis handphone deh, smartphone, gadget. 5 barang ya. Sepeda ditulis loh ya, sepeda wajib. Ya. Oke, nah terakhir ya. Sekarang ini lebih susah. Tuliskan 5 hal yang gak enak yang pernah kita alami, tapi sekarang kita bisa lihat dengan satu rasa syukur. 5 hal yang gak enak, kejadian yang gak enak yang pernah kita alami, tapi sekarang kita bisa bersyukur atasnya. Yang sudah menikah pasti menulis berantem sama istri atau suami. Wah, kayaknya. Mungkin kehilangan orang yang kita kasihi ya. Ya, oke, teman-teman ya. Tadi kita mungkin menghabiskan waktu paling cuma 5 menit mungkin ya. Tapi lihat bahwa kalau kita lihat list kita ya, ada 25 hal di mana kita bisa bersyukur ya. Dan saya yakin sebenarnya jauh lebih banyak dari itu hal-hal yang bisa kita syukuri ya. Jadi yang kita butuhkan cuma mengingat-ingat dan bersyukur bahwa itu semua pemberian Tuhan. Maka kita bisa bersyukur atasnya ya. Walaupun itu satu hal yang gak enak. Yang diminta cuma kita melihat bahwa di balik semua itu Tuhan bekerja ya. Oke. Sekarang saya mau sharing. Jadi ini hal yang saya alami selama ya 40 hari, 50 hari terakhir ya. Saya pikir bisa saya sharingkan betapa itu sebenarnya kesempatan buat saya untuk bersyukur. Jadi kira-kira di akhir bulan Februari itu saya pas pulang ke Cirebon, terus tiba-tiba ayah saya demam ya. Ayah saya demam, kemudian nggak biasa ya, karena sebelumnya sehat kemudian tiba-tiba demam. Tentu kecurigaan kami pertama COVID nih ya,
Nah, terus jadi hari itu saya bawa ayah saya ke IGD Rumah Sakit Mitra Plumbon. Terus kemudian langsung kita cek antigen. Dan hasilnya puji Tuhan bukan COVID ya. Nggak puas dengan hanya antigen, tes PCR. Ya. Kita pulang, hasilnya dikasih tahu setelah kita pulang juga PCR-nya bukan COVID. Kami bersyukur bahwa itu bukan COVID ya. Tapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari tahu ayah saya, usianya sudah 80 tahun ya, dan dia punya histori penyakit jantung. Dia sudah 2 kali kateterisasi. Yang pertama pasang 2 ring, yang kedua pasang 2 ring juga. Jadi udah ada 4 ring ya. Terus kemudian dia juga punya COPD atau PPOK, itu chronic pulmonary obstruction gitu. Jadi paru-parunya tersumbat ya, sehingga udara itu nggak bisa masuk ke alveoli itu ya, ya ada Yohana di sini, dokter-dokter ngerti lah. Jadi fungsi paru-parunya udah sangat terbatas ya, karena penyumbatan karena beliau dulu perokok ya, sehingga seringkali merasa sesak ya. Jadi ayah saya itu tiap kali sakit, tiap kali kena infeksi, entah itu flu atau apa, walaupun mungkin infeksinya buat kita ringan, tapi buat dia itu jadi satu masalah ya. Karena dia nggak bisa sembuh sendiri, dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa, tubuhnya nggak bisa memerangi virus itu sendiri, sehingga dia harus selalu masuk ke rumah sakit, terus kemudian dikasih obat-obatan untuk infeksinya, kemudian dikasih obat tidur, dia baru bisa istirahat, kemudian mungkin seminggu 2 minggu baru bisa sembuh keluar ya. Nah, kali ini yang luar biasa adalah kita merasa kok kali ini beda nih ya. Jadi malam itu dia masih nggak bisa tidur, besoknya akhirnya masuk rumah sakit beneran ya. Kalau sebelumnya cuma ke IGD tes, nah besoknya kami masukkan beliau ke rumah sakit karena beliau juga udah nggak tahan gitu ya, minta ke rumah sakit. Nah terus tapi kami bersyukur bahwa ayah saya itu punya saham di Rumah Sakit Mitra Plumbon ya. Jadi walaupun kita sering kali bolak-balik ke rumah sakit, buat kami itu kayak dirawat di rumah sendiri gitu ya. Masih banyak privilege yang kami bisa alami gitu, dibanding dengan pergi ke rumah sakit lain yang dimana kita merasa asing dan lain-lain ya. Itu satu hal yang saya syukuri. Nah terus masalahnya adalah dalam kondisi seperti itu ya, itu semua harus selalu diatur ya. Jadi ada obat yang untuk nurunin, untuk ngeluarin air, tapi efeknya nanti gulanya tinggi ya, jadi harus dikasih insulin untuk nurunin. Lalu ada obat yang nurunin insulin tapi nanti efeknya denyut jantungnya turun gitu, jadi harus kasih obat untuk naikin. Jadi semua harus selalu dimonitor sampai kami usulkan untuk pindahin ICU aja deh, Dedi pindahin ICU gitu. Tapi saya waktu itu masih belum ingin, karena kebayang kalau di ICU kan dia akan sendiri, nggak bisa ditungguin gitu ya, kan kasihan ya. Jadi selama saya masih bisa temenin, ya saya temenin ya. Hari pertama masih di ruang perawatan, hari kedua kondisinya makin jelek ya, sampai dia mulai delirium ya, mulai nggak sadar gitu, mulai triggernya waktu itu pasang kateter, terus kemudian kencingnya jadi berdarah, kemudian dia merasa sangat nggak nyaman pasang kateter untuk ini ya, untuk urin ya, karena dikasih obat buat ngeluarin air dari tubuh gitu. Nah terus sampai akhirnya malam-malam, tengah malam kita nggak bisa tidur karena dia tiba-tiba bangun pengen pulang gitu. Terus ditahan-tahan, akhirnya saya nggak sanggup deh jagain ayah saya di ruang perawatan biasa, karena saya juga lelah ya, perlu tidur juga. Tapi ayah saya tuh terus mau turun dari tempat tidur, mau ke WC sendiri dan lain-lain, padahal pakai kateternya pengen dilepas dan lain-lain. Akhirnya udah deh saya tanda tangan untuk dirawat di ICU. Dirawat di ICU itu bukan ini, malah keadaannya malah lebih buruk ya. Cuma saya waktu itu sampai berpikir, aduh kali ini kayaknya ayah saya nggak bisa keluar dari rumah sakit deh. Kayaknya nggak bisa keluar dari rumah sakit dalam keadaan baik gitu. Mungkin ini udah saat-saat terakhirnya. Sampai kami berpikiran seperti itu, sampai kami minta sakramen perminyakan ya. Ada pastor baru dari Santo Yusuf itu datang ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, tapi itu saya bersyukur bahwa pada saat-saat kondisi sakit itu ayah saya masih sempat menerima sakramen perminyakan dan dia terbuka terhadap itu ya. Nah, malamnya itu yang makin parah ya, setelah perminyakan itu justru malamnya
dia kesadarannya makin turun gitu, dan itu oksigen selalu dilepas ya, selalu dia lepas. Ini di sini kelihatan saturasi oksigennya 80 ya, padahal ini udah pakai oksigen. Biasanya kalau normal saturasi oksigen kita itu sekitar 98, 99 gitu ya, 100 gitu. Nah terus ya di atas 90 buat dia masih oke, tapi ini udah sekitar 80-an, apalagi kalau oksigennya dilepas. Jadi akhirnya saya menandatangani persetujuan untuk di restrain, tangannya diikat ya. Karena kalau tangannya nggak diikat dia akan terus ngelepas terus ya. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa. Dalam keadaan dia nggak sadar, dia merasa ininya diikat, dia berontak sebisa-bisanya sampai tangannya merah-merah, dia menjerit segala macam ya. Itu luar biasa. Saya akhirnya dipanggil ke ICU, dan puji Tuhan saya masih bisa menenangkan ayah saya ya. Masih bisa ditenangkan. Saya masih bersyukur saat itu dia masih ngerespons ya. Karena pada kesempatan-kesempatan lain dia bahkan nggak ngenalin siapa yang datang ya. Terus di ICU itu wah, obat yang dipakai luar biasa, semuanya pakai injection pump, diatur kapan mati, kapan nyala, dosisnya berapa gitu ya. Nah terus hal yang bisa saya syukuri juga bahwa saya nggak sendiri ya. Yang luar biasa adalah kakak saya ada di Melbourne ya, dia kerja di sana. Tapi pada saat dia mendengar ayah saya kritis gitu, dia nggak minta izin, dia langsung bisa pulang, dia bisa ambil tiket. Waktu itu masih harus karantina berapa hari, itu bisa dia lewati dengan surat dari rumah sakit ya. Adik saya di Dubai ya. Nah terus pada saat dia mendengar itu juga dia bisa pulang ya, sehingga saya nggak sendiri. Bayangin capeknya jagain ayah saya. Waktu itu kita juga dapat privilege, walaupun di ICU kita masih boleh jagain ya, malam-malam kita bisa di situ. Tapi bayangin kalau harus sendirian tuh capeknya gimana ya. Kita masih bagi 3, masih bisa masing-masing menjaga. Kami juga bersyukur bahwa pada saat-saat sakit itu kami bisa punya pembicaraan yang dari hati ke hati sama ayah saya ya. Saya bilang udah, saya sudah mau mati gitu ya. Terus udah deh, lepasin aja. Terus kami bisa meneguhkan, kami bisa minta maaf ya atas segala yang kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Terus kami bisa bicara sungguh dari hati ke hati sama Daddy waktu itu. Nah terus di ICU nggak kunjung baik juga, sampai akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin ya. Bayangin Bapak Ibu, dari rumah sakit swasta yang bisa dibilang yang baik gitu di Cirebon, terus pindah ke rumah sakit pemerintah yang rame sekali, yang dokter-dokternya yaitu teaching university ya, jadi banyak dosen dokter-dokter yang belajar dalam pendidikan spesialis gitu. Tapi bayangin saya dari tidur tadinya di tempat ruang perawatan yang enak, terus pindah ke ICU ya masih bisa di situ gitu ya. Nah terus sekarang di rumah sakit Hasan Sadikin ya saya harus tidur di bangku-bangku penunggu pasien seperti ini ya. Tapi saya masih bisa bersyukur karena walaupun saya ngerasa nggak enak, tapi ayah saya semangat ya. Dia merasakan satu motivasi untuk hidup ya. Nah terus akhirnya di rumah sakit Hasan Sadikin ini dia menjalani kateterisasi yang ketiga ya. Jadi dimasukin lagi selang lewat pembuluh darah venanya ya. Dilihat kondisi jantungnya, pakai kontras, dilihat penyumbatannya segimana. Terus ketahuan bahwa masalahnya bukan cuma di pembuluh darah yang udah bengkok-bengkok, nggak karu-karuan dan mengeras, tapi katup aortanya juga bermasalah ya. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa diatasi di situ. Terus bahkan untuk menjangkau tempat yang ada penyumbatan itu juga udah nggak sanggup gitu. Padahal itu dokter yang dianggap udah paling baik di rumah sakit Hasan Sadikin ya. Akhirnya kateterisasinya diselesaikan gitu ya. Nggak berhasil lah istilahnya secara medis. Tapi saya masih bisa bersyukur bahwa secara klinis kok ayah saya makin lama makin baik, makin sehat gitu ya. Makin ada semangat buat hidup, nggak lagi bicara saya mau mati, udah tinggal tunggu waktu, tapi mulai ada perbaikan-perbaikan gitu ya. Akhirnya kami kembali ke Cirebon, waktu itu terakhir di MS CT scan, terus kembali ke Cirebon, dan sekarang puji Tuhan ayah saya sudah bisa pemulihan di rumah ya. Teman-teman, 40 hari loh ayah saya di rumah sakit ya, dan itu bukan satu hal yang menyenangkan.
Tapi saya bersaksi bahwa lewat setiap hari selalu ada alasan untuk bersyukur, ya. Walaupun secara medis sedikit sekali yang bisa dilakukan, ya. Tapi lewat 40 hari ini saya melihat bahwa selalu ada di mana hal-hal yang kebaikan-kebaikan Tuhan sampai beliau boleh keluar dari rumah sakit, boleh melanjutkan pemulihan di rumah, ya. Saat ini ya kondisinya masih belum benar-benar fit, tapi saya bersyukur bahwa dia sudah nggak di rumah sakit lagi gitu ya, sudah selalu semangat gitu. Oleh karena itu terima kasih buat saya menjadi punya makna baru, ya, bahwa saya telah dikasihi, oleh karena itu saya juga perlu mengasihi. Kalau saya pikir-pikir kenapa sih saya lewat semua hal-hal yang gak enak itu kok bisa melakukannya gitu. Saya percaya karena dari waktu saya kecil sampai dewasa saya terus dikasihi oleh ayah saya. Saya disekolahin walaupun kadang jauh dari Daddy, ya, tapi saya tiap kali Daddy datang saya merasakan kasih seorang ayah, ya. Dan oleh karena itu saya perlu membalas, saya merasa perlu membalas kebaikan Tuhan. Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terima kasih itu punya satu makna, ya, kita sudah menerima kasih, tapi kemudian kita juga harus mengasihi orang lain, ya. Kita sudah menerima pemberian kebaikan dari Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan lewat sesama kita, dan kemudian kita juga harus menyalurkan kasih itu kepada orang lain, ya. Saya ingin menutup pewartaan kita malam hari ini dengan satu video, ya. Videonya agak lama tapi sangat menyentuh hati, ya. A simple act of caring creates an endless ripple, ya. Bahwa kalau kita melakukan satu tindakan yang sederhana aja, bagaimana kita mengasihi orang lain, itu efeknya akan terus mengalir mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak orang yang juga kemudian akan melakukan tindakan kasih, ya. Oke, saya akan share screen. Ini videonya dari Thailand, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat, tapi nggak apa-apa, kita lihat sama-sama, ya. Oke. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ 112 แล้วก็จำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ เอาเป็นว่า แม่ สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ แ
ผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ด้วยเรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลาย ๆ ท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ แม่ 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 ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini banyak kali kita menerima kebaikan Tuhan lewat orang-orang sekitar kita. Mungkin orang tua kita, mungkin atasan kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Sudahkah kita berterima kasih atas kebaikan mereka? Karena sebenarnya kebaikan itu kita terima dari Tuhan. Mungkin orang tua kita sudah tua. Mungkin nggak ada kata terima kasih yang mereka ucapkan pada saat kita menolong, membantu mereka. Tapi bukankah lewat tangan mereka kita merasakan kasih Tuhan? Pada saat ini mari kita masuk ke dalam doa. Kita mau bersyukur bahwa dalam hidup ini kita merasakan kasih Tuhan. Satu saat
orang-orang yang kita kasihi akan dipanggil kembali ke rumah Bapa, dan kita nggak punya lagi kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka. Atau mungkin ada orang-orang yang terbaik dalam hidup kita yang sudah kembali ke rumah Bapa, dan kita merasa kita belum cukup mengucapkan terima kasih kita kepada mereka. Mari saat ini kita bawa rasa syukur kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari demi hari kami hanya menikmati kebaikan demi kebaikan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap perkara, selalu ada satu alasan bagi kami untuk bersyukur, untuk melihat bahwa Engkau baik, bahkan dalam hal-hal yang gak enak sekalipun. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau kami banyak tidak bersyukur kepadamu. Buat segala hal, kami menyalahkan Engkau, kami merasa Engkau jahat. Tetapi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang baik. Dan justru saat kami menyadari kebaikan-Mu, kami boleh menemukan kebahagiaan. Ajar kami ya Tuhan untuk merasakan kebaikan-Mu dan bersyukur selalu, juga dalam hal-hal yang gak menyenangkan. Dan ajar kami untuk mengucap syukur juga kepada orang-orang di sekitar kami. Karena lewat mereka kami merasakan kebaikan-Mu. Kalau kami masih punya kesempatan untuk bersyukur secara langsung kepada mereka, berikan kami keberanian, berikan kami kesempatan untuk datang kepada mereka dan bilang terima kasih Daddy, terima kasih Mami, terima kasih adik-adikku, kakakku. Karena lewat Engkau saya merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga satu saat nanti gak ada lagi penyesalan di hati kami karena kami belum bersyukur, karena kami belum mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang-orang yang menyentuh hati kami. Tapi kalau orang-orang yang kami kasihi itu sudah Kau panggil, sudah kembali ke rumah-Mu, biarlah doa kami ini juga menjadi rasa syukur kami bagi mereka. Terima kasih Tuhan telah memberikan mereka dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar mereka berbahagia bersama dengan Engkau. Dan kami mohon agar mereka juga mendoakan kami yang masih berjuang di dunia ini. Dan biarlah kehidupan kami menjadi ungkapan rasa syukur kami. Kami boleh melakukan kebaikan demi kebaikan, membalas apa yang sudah kami terima. Dan biar orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Engkau di surga. Karena Engkau adalah Allah yang mulia dan berkuasa, yang mengasihi kami sehabis-habisnya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita untuk selalu mengingat kebaikan yang sudah kita terima dan kita mengucapkan I thank you kepada suami, kepada istri, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada semua orang yang Tuhan kasih kepada kita, ya. Oke, selamat mengasihi, selamat berterima kasih. Tuhan memberkati. Sungguh mengingatkan kami bahwa kami untuk selalu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Saya juga mau sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan dan juga terima kasih. Waktu kira-kira mungkin sebulan yang lalu, saya kan tiap hari naik mobil. Ya. Ini saya mengalami kejadian yang tidak enak. Saya melewati jalan baru. Jadi di Kuningan itu ada jalan baru yang lewat patung ikan. Saya setiap hari lewat jalan itu. Nah, karena saya tuh berangkatnya pada saat itu pagi. Saya pagi sekali jam 5:30 saya sudah berangkat. Nah, saya mau rencananya sih lewat jalan itu untuk sebenarnya karena pemandangan di situ tuh bagus sekali ya. Jadi saya lewat situ tuh satu, jalanannya masih sepi, kedua pemandangannya bagus. Jadi saya kadang-kala karena saking keasikan ngebutnya. Nah, karena jalan itu
rupanya banyak yang bolong tuh, lubang-lubang gitu ya. Nah, saya dalam keadaan kecepatan tinggi, itu ada lubang, itu gede banget lubangnya. Tapi saya bisa perkirakan bahwa ban sebelah kanan depan itu bisa masuk. Tapi perkiraan saya salah. Jadi saya ngelewatin lubang itu. Dan alhasil pecah bannya. Nah, kemudian sampai saya bisa nepi, kemudian saya bayangin saya perempuan, saya harus dongkrak mobil gitu. Tapi saya harus bisa, saya pikir begitu ya. Nah, masalahnya dongkrak saya itu tuasnya itu pendek. Jadi saya itu tidak bisa muter tuasnya itu. Saya cuma bisa, akhirnya saya kayak di pinggir jalan saya cuma, Tuhan tolong saya, semoga ada orang yang mengasihani saya sehingga membantu saya gitu ya. Saya coba berkali-kali nggak bisa. Saya minta sama orang yang di pinggir jalan juga, mereka tidak mau. Tiba-tiba ada seorang yang saya tidak kenal, kemudian dia datang naik motor, dia menghampiri saya, dia tanya apa yang saya bantu. Saya bilang ya tolong dongkraknya. Tapi karena tuasnya itu kecil, jadi tetap dia juga nggak bisa. Sampai saya bilang, Bapak di sini ada deket nggak ya tempat tambal ban? Oh ada di ujung. Ternyata tidak jauh dari mobil saya itu di perapatan ada bengkel motor. Nah kok saya nggak ngerti ya, ternyata ada bengkel motor. Saya sampai di sana, saya ke bengkel motor itu, saya pinjam tuas yang panjang. Nah tuas yang panjang itu bisa memutar si dongkraknya itu, akhirnya si bannya itu bisa diganti. Nah pada saat itu saya berterima kasih sama Bapak ini karena saya tidak tahu, saya tidak kenal, tapi Bapak ini tiba-tiba menghampiri saya, kemudian dia membantu saya. Saya beri uang, sedikit uang, tadinya dia tidak mau. Kemudian saya bilang, nih Bapak, saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah menolong saya, tolong terima pemberian saya. Akhirnya dia bilang, Ibu ikhlas? Ya saya ikhlas, saya kasih. Nah kemudian saya sampai, kenapa ya Tuhan mesti terjadi, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena di kala sulit itu Tuhan kirimkan orang yang tidak saya kenal dan dia bantu saya. Saya bersyukur karena melalui peristiwa itu saya diingatkan bahwa saya tidak boleh nyetir terlalu kencang dan saya lebih hati-hati. Jadi kayak saya kalau lewat situ, si lubang itu saya selalu lewat sebelah kiri, kita kan sebelah kanan, jadi sebelah kiri. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tolong saya melalui orang itu. Dan kemudian saya juga mengalami pada saat pergantian tahun 2021 ke 2022. Saya melihat bahwa pandemi ini masih belum selesai. Iya kan? Masih belum selesai. Dalam menghadapi tahun yang 2022 itu, saya merasa Tuhan, seperti apakah tahun yang akan datang, saya tidak tahu. Nah, kemudian akhirnya kita menjalani semua ya. Bahwa ada kadang kasus yang naik, kasus yang turun. Yang namanya manusia kadangkala jenuh ya dengan keadaan, kadangkala capek. Nah pada saat saya merasa jenuh dan capek, saya kadangkala pengennya mengeluh. Kok rasanya pengen sudahan gitu ya. Tetapi setiap kali saya naik mobil setiap kali pulang pergi kerja naik mobil, saya selalu melihat orang lain itu ada yang harus bekerja dengan sekuat tenaga, misalnya jualan gitu ya. Kemudian bahkan ada yang mikul gitu ya. Saya kalau lihat seperti itu, saya bilang, Tuhan saya terima kasih. Saya juga minta ampun sama Tuhan karena kadang saya mengeluh dengan pekerjaan saya. Tetapi saya melihat orang lain bekerja. Saya bersyukur saya masih punya pekerjaan. Saya berterima kasih karena Tuhan masih memberkati saya. Saya bersyukur saya punya atasan yang baik. Saya bersyukur punya teman kerja yang baik. Dan dalam segala keadaan memang kita harus bersyukur kepada Tuhan. Baik keadaan yang sulit maupun keadaan yang gembira. Dan dalam masa Paskah ini kita juga mau bersyukur pada Tuhan untuk segala kebaikannya, untuk segala pengorbanannya bagi hidup kita. Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita semua, bahkan sampai wafat di salib untuk menyelamatkan kita. Mahkota duri
yang Dia rasakan itu untuk menebus pikiran kita, dan tangan yang berlubang paku itu untuk menebus segala perbuatan kita. Bahkan bilur-bilur yang ada di sekujur tubuhnya itu untuk menyembuhkan kita semua. Dan tombak yang menembus lambungnya itu untuk menyembuhkan hati kita. Mari Bapak Ibu saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk salib Tuhan Yesus yang begitu besar dan juga pengorbanannya yang sempurna bagi kita semua. Dan kita bersyukur juga kita akan mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Situ sudah ada nomor rekening. Bapak Ibu yang tergerak hatinya boleh mempersembahkan melalui rekening tersebut. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Milur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau menyelamatkan kami semua, dan Engkau menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih juga untuk malam hari ini, kami boleh dikuatkan dan kami boleh diingatkan
Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa minggu depan dalam persekutuan doa. Minggu depan dengan tema I love you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.